Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama hadir dalam acara Preskon Alko Regional DKI Jakarta untuk periode data sampai dengan 31 Maret 2024. Izinkan kami menyapa yang terhormat penjabat Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran Forkopimda DKI Jakarta atau yang mewakili pimpinan instansi vertikal maupun OPD, SKPD Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, yang kami hormati pula Kepala OJK Regional 1 Jakarta Banten, pimpinan perguruan tinggi dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, STAN dan STIS, beserta dengan jajaran, dan yang kami hormati pula Regional Ekonomis DKI Jakarta, serta yang kami banggakan rekan-rekan media yang hari ini berkenan untuk meliput kegiatan preskon kita. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti sebelum-sebelumnya bahwa kita perlu atau pemerintah perlu menyampaikan berbagai perkembangan ekonomi yang terjadi, khususnya di regional DKI Jakarta, apa-apa saja yang terjadi selama bulan Maret 2024, apakah terdapat pengaruh-pengaruh signifikan berbagai momentum yang terjadi di bulan Maret terhadap perekonomian DKI Jakarta, dan bagaimana situasi perekonomian DKI Jakarta saat ini, termasuk bagaimana optimisme kita menghadapi bulan-bulan berikutnya. Dan juga akan kita ikuti dan tergambar dalam preskon ini kinerja dari APBN dan APBD, baik dari sisi belanja, sisi pendapatan, dan juga perkembangan ekonomi regional secara umum. Indikator-indikator apa saja yang menunjukkan bahwa perekonomian DKI Jakarta dalam keadaan yang baik atau maksimal atau seperti apa, nanti akan kita simak bersama Bapak Ibu dalam paparan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan seperti biasa pula hari ini akan hadir 4 narasumber yang akan berbagi informasi dan juga paparan dari total keseluruhan. Dari yang pertama nanti akan kami sampaikan atau kita akan sama-sama saksikan paparan dari Ibu Kepala Kanwil Ditjen Perendaraan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga nanti dari sisi perpajakan, narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Kemudian dari kinerja Bea Cukai, akan hadir narasumber dari Kanwil DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, dan dari sisi kinerja PNBP akan juga hadir narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Keuangan Negara DKI Jakarta. Dan kita akan segera memulai untuk informasi pertama terkait dengan perkembangan ekonomi regional serta kinerja APBN regional dari sisi belanja yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perendaraan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Meling. Kepada Bu Meling, kami silakan. Instrumennya bisa dinonaktifkan, operator. Baik, terima kasih Pak Jamal. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran Forkopimda atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal dan OPD, SKPD Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI
Jakarta, Kepala OJK Regional 1 Jakarta Banten, Rektor UI, UNJ, UIN Syarif Hidayatullah, STAN dan, STIS. Kemudian, rekan-rekan, Kemenkyu 1 DKI Jakarta, Regional Ekonomis DKI Jakarta, dan tentunya rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Pada hari ini izinkan saya untuk membawakan, pemaparan mengenai perkembangan kondisi ekonomi regional di wilayah DKI Jakarta. Mohon slide untuk ditayangkan. Oke, next slide. Kondisi perekonomian DKI Jakarta di triwulan 1 ini dalam kondisi yang baik dan, stabil. Kita bisa melihat beberapa, indikator yang, mencerminkan kondisi perekonomian DKI Jakarta. Yang pertama di sini ada perkembangan inflasi. Inflasi DKI Jakarta, tercatat 2,18%, Y on Y dan, 0,37%, month to month. Ya, ini untuk inflasi ini kita lihat, mmm, untuk inflasi ini, dipengaruhi oleh, kenaikan, beberapa harga di komponen makanan, minuman, dan, tembakau. Kemudian sebentar mohon maaf saya ada sedikit kendala di, ini saya. Oke, saya ulangi. Untuk inflasi, di bulan Maret 2024 ini dipengaruhi oleh beberapa komponen di makanan, minuman, dan tembakau, kemudian, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin dari rumah tangga. Inflasi, untuk bulan Maret ini masih dalam kondisi, terkendali dan berada di bawah target sasaran inflasi. Dan berbagai, kegiatan pengendalian inflasi tentunya sudah dengan rutin dilakukan di wilayah DKI Jakarta, antara lain melalui sinergi Forkopimda, TPID, dan Satgas Pangan, dan juga kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan, berbagai daerah pemasok. Selain perkembangan inflasi, kita juga bisa melihat, berikutnya untuk, indeks keyakinan, konsumen, ini kalau kita melihat DKI Jakarta ini berada dalam zona optimis, baik untuk indeks keyakinan, konsumen, indeks kondisi ekonomi, dan juga untuk indeks ekspektasi konsumen. Semua berada dalam kondisi yang optimis dan bahkan, berada di atas, indeks nasional. Dan tentunya hal ini, menunjukkan keyakinan yang kuat, terhadap kondisi ekonomi dan prospek kondisi perekonomian di masa depan. Kemudian berikutnya, kita juga bisa melihat untuk neraca perdagangan, ini menunjukkan, kondisi yang baik. Kita bisa melihat adanya kenaikan di sisi ekspor. Ekspor tercatat, 5,56 miliar US dollar. Ini meningkat, baik secara year on year maupun month to month. Untuk, top komoditi ekspor, kita bisa melihat di sini ada pangan olahan, daging ikan, dan mobil. Sedangkan untuk impor, secara month to month ini mengalami, kenaikan, namun secara Y on Y mengalami penurunan. Untuk top komoditi impor di bulan Maret ada plastik bentuk asal, mesin, dan mobil. Secara umum, neraca perdagangan, masih mengalami defisit 0,05 miliar US dollar, namun defisit ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan baik secara, year on year maupun, month to month.
Berikutnya kita akan masuk ke kinerja APBN regional. Untuk kinerja APBN regional, kita melihat ada pendapatan dan belanja. Untuk belanja APBN, tercatat di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp389,58 triliun atau 24,64% dari target. Ini mengalami, kontraksi 7,07% Y on Y. Sedangkan dari sisi belanja tercatat Rp335,20 triliun atau 16,35% dari pagu. Ini mengalami pertumbuhan 17,34%, Y on Y. Berikutnya, kita akan masuk ke kinerja belanja negara. Untuk kinerja belanja negara, tadi kita melihat bahwa untuk, belanja negara di wilayah DKI Jakarta kita bisa, pecah dalam 3 klasifikasi. Yang pertama adalah belanja kementerian lembaga, ini tercatat sebesar Rp121,62 triliun atau 19,19% dari pagu. Ini mengalami kenaikan 24,25% Y on Y, antara lain, digunakan untuk, belanja bantuan sosial dan juga adanya tunjangan hari, raya untuk belanja pegawai. Kemudian juga, untuk belanja kementerian ini terus didorong untuk dapat memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat, antara lain melalui dukungan daya beli masyarakat pada barang kebutuhan pokok. Dan kemudian selain belanja kementerian lembaga, ada belanja non kementerian negara lembaga atau belanja BUN. Ini tercatat sebesar Rp209,46 triliun atau 15% dari pagu. Ini mengalami kenaikan 13,82% Y on Y, yang manfaatnya langsung dapat diterima oleh masyarakat, antara lain berupa, belanja subsidi LPG untuk kegiatan pengelolaan subsidi energi. Untuk komponen ketiga ada belanja transfer ke daerah, ini tercatat sebesar Rp4,10 triliun atau 20,69% dari pagu. Ini mengalami kenaikan 9,92% Y on Y. Untuk belanja TKD ini utamanya digunakan untuk dana bagi hasil dan dana alokasi khusus non fisik. Untuk, pertumbuhan belanja TKD, ini antara lain disebabkan adanya dak non fisik yang cukup besar, yang terkait dengan penyaluran dana BOS pendidikan. Ini terjadi percepatan untuk penyaluran dana BOS pendidikan, karena adanya kebijakan relaksasi ketentuan syarat penyaluran dana BOS pendidikan tahap 1 dan memperhitungkan pertanggungjawaban penatausahaan di, tahap 2. Demikian untuk kinerja belanja. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada, moderator. Baik, terima kasih Bu Kakanwil. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menyimak bagaimana kinerja perpajakan sampai dengan 31 Maret 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Bapak Ponti Kurniawan Mawardi. Kami persilakan, Pak Ponti. Terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta press conference ALKO Regional DKI yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kinerja perpajakan ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya pernyataan maaf dari Pak Kakanwil yang kebetulan hari ini mengikuti acara Rapimnas di kantor pusat, tidak bisa atau tidak dapat ikut mengikuti acara ini. Oke, baik, slide selanjutnya. Izin slide selanjutnya, Pak Jamal. Baik, Pak. Ya. Oke. Silakan, Pak. Sampai dengan 31 Maret 2024, penerimaan pajak mencapai 273,85 triliun. Di sini baru 20,79% dari target, di mana penerimaan pajak ini termoderasi sebesar 13,81%. Realisasi yang didapat dari PPh non migas di sini mengalami penurunan dari tahun lalu kurang lebih 8,03%, di mana
pada bulan Maret tahun 2024 ini penerimaan PPh non migas ini dipengaruhi oleh kontribusi signifikan dari penerimaan PPh pasal 25 badan atau corporate-nya. Lalu untuk PPN sendiri, tapi penurunan ini juga ada beberapa hal yang memang dari sifatnya dari restitusi tahun lalu yang dicairkan di awal kuartal pertama kemarin. Dan secara bruto tetap kita mengalami pertumbuhan. Lalu berikutnya adalah PPN. Terhadap PPN, secara umum perdagangan kita memang terjadi penurunan sekitar 20,29%. Di sini kontribusi terbesarnya memang dari impor yang mengalami penurunan dan juga ada beberapa restitusi yang kita keluarkan di awal kuartal pertama. Tapi secara umum perdagangan untuk PPN penerimaan hasil dari perdagangan kita juga brutonya tumbuh. Tapi secara neto memang karena ada tekanan dari restitusi dan impor kita yang mengalami penurunan tadi seperti disampaikan Ibu Kanwil, memang akhirnya tergerus 20,29% dari tahun lalu. Untuk PPh migas sendiri terjadi penurunan 17,95% dari tahun lalu karena adanya moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan gas alam. Di sisi lain PBB kita alhamdulillah mengalami kenaikan di mana memang ada masuknya pembayaran PBB migas yang nilainya cukup signifikan di bulan Maret kemarin. Selanjutnya pajak lainnya mengalami penurunan 22,58 dari tahun lalu. Ya, capaiannya 835,95. Ini karena pendapatan bunga dari penagihan PPh dan PPN. Saya rasa secara sekilas dari pajak seperti itu, Pak Jamal. Mohon maaf kiranya apabila ada informasi yang sedikit kurang tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ponti Kurniawan Mawardi, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat yang telah menyampaikan kinerja perpajakan, dan kita akan lanjutkan dengan kinerja bea cukai yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, Bapak Muhammad Hilal Nur Solehin. Pak Hilal, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian peserta ALKO pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan permintaan maaf dari Pak Kanwil DJBJ Jakarta karena pada kesempatan yang sama ini kebetulan beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada kami. Baik, kami akan menyampaikan terkait dengan kinerja penerimaan bea cukai DKI. Untuk di wilayah DKI Jakarta ini ada dua kantor di sini, yaitu KPU Tanjung Priok dan kantor wilayah Jakarta. Sampai dengan 31 Maret 2024 ini, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai suratnya yang mengirim waktu awal apa itu? Dekan atau apa? Mencapai 4,65 triliun atau 16,82% dari target APBN 2024 dan ini termoderasi sebesar 17,86%. Penerimaan bea cukai ini terdiri dari 3 bea masuk, kemudian cukai dan bea keluar.
untuk biaya masuk, penerimaan sampai dengan Maret ini mencapai 4,44 triliun atau 16,5% dari target, di mana penerimaan biaya masuk ini mengalami penurunan sebesar 20,37%. Ini disebabkan karena adanya penurunan kegiatan atau aktivitas impor. Kemudian untuk penerimaan cukai, capaiannya adalah sebesar 95,71 miliar atau 14,4% dari target. Pendapatan cukai ini mengalami kenaikan sebesar 19,57%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif PKJ. Kemudian yang terakhir untuk penerimaan pihak luar, capaiannya adalah sebesar 119,22 miliar atau 120,97% dari target. Penerimaan pihak luar ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 975,69%. Ini disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas terutama CPO yang berada di atas rata-rata. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kinerja penerimaan bea cukai. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Jamal. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Hilal untuk paparannya. Dan kita lanjutkan menyimak bagaimana kinerja PNBP yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kanwil Direktorat Jenderal KAI Negara DKI Jakarta, Bapak Didi Haryanto. Silakan Pak Didi. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan permohonan izin dari pimpinan kami, Bapak Kekanwil, karena satu dan lain hal belum bisa bergabung di acara ini. Bapak Ibu semuanya, berikut kami sampaikan kinerja penerimaan negara bukan pajak sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2024. Penerimaan PNBP sampai dengan akhir Maret mencapai angka sebesar 110,69 triliun atau telah mencapai 46,91% dari target APBN khusus PNBP di tahun 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 15,57% year on year. Nah, penerimaan PNBP tersebut ditopang oleh sektor pertama, sektor sumber daya alam. Ini memberikan kontribusi sebesar 25,97 triliun atau 27,21% dari target. Meskipun mengalami penurunan sebesar 40,70% year on year. Di mana hal ini disebabkan adanya penyesuaian tarif iuran produksi atau royalti batubara. Kemudian yang kedua ditopang atau disumbang dari laba BUMN yang menyumbangkan sebesar 42,89 triliun atau 633,47% dari target atau mengalami kenaikan sebesar 833,47% year on year. Nah, kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan laba BUMN, yakni setoran dividen dari BUMN, baik BUMN di sektor perbankan maupun non-perbankan. Kemudian yang ketiga, ditunjang atau ditopang dari penerimaan PNBP lainnya, ini 32,32 triliun atau 40,96% dari target di tahun 2024, mengalami penurunan 8,79% year on year yang disebabkan karena adanya penurunan penjualan hasil tambang, PNBP aset BMN, PNBP lelang, dan PNBP piutang negara. Kemudian yang terakhir disumbang dari pendapatan Badan Layanan Umum, yakni 9,50 triliun atau mencapai 17,34% dari target di tahun 2024.
Hal ini mengalami kenaikan sebesar 20,47% year on year yang disebabkan karena adanya moderasi harga komoditas CPO kelapa sawit. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan terkait dengan kinerja PNBP. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Didi Haryanto. Dan Bapak Ibu, kita sudah menyimak tadi bagaimana perkembangan ekonomi regional DKI Jakarta, juga kinerja APBN, baik dari sisi belanja maupun pendapatan. Dan saatnya sekarang kita mengikuti bagaimana kinerja APBD Provinsi DKI Jakarta yang kembali akan dipaparkan atau disampaikan oleh Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Bu Meli. Kami persilakan, Ibu. Baik, terima kasih. Lanjut ke kinerja APBD. Untuk pendapatan tercatat 9,44 triliun atau 13,03% dari target. Ini mengalami kontraksi 17,83% Y on Y. Sedangkan dari sisi belanja tercatat 7,76 triliun atau 10,70% dari pagu. Ini mengalami pertumbuhan 13,25% Y on Y. Kalau kita cermati secara lebih detail untuk masing-masing, yang pertama untuk kinerja pendapatan. Ini memang, mengalami penurunan di hampir semua komponen, pendapatan, khususnya pendapatan asli, daerah. Nah, ini memang, dari sisi pajak daerah, ini mengalami penurunan antara lain didorong oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, dan pajak reklame. Ini disebabkan antara lain adanya, penurunan penurunan penjualan kendaraan bermotor dan BBM dan perubahan nilai objek pajak yang tidak kena pajak, BPHTB dan juga masih berlakunya insentif fiskal terhadap, reklame. Dari sisi retribusi, ini disumbangkan oleh penurunan pendapatan dari retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang disebabkan oleh beberapa jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan yang dihapuskan berdasarkan Undang-Undang HKPD. Kemudian, dari sisi, belanja, kita bisa melihat di slide, selanjutnya. Dari sisi belanja ini mengalami pertumbuhan 13,25% Y on Y dan juga, mengalami akselerasi dari sisi, realisasi terhadap pagu. Nah, ini didorong oleh, pertumbuhan hampir di seluruh komponen, belanja, khususnya belanja operasional. Kita melihat adanya, pertumbuhan dari sisi belanja pegawai yang didorong oleh, peningkatan komponen belanja gaji dan belanja pegawai BLUD. Kemudian juga, pertumbuhan, terlihat di belanja barang dan jasa dan juga belanja modal. Kemudian untuk belanja yang lain, khususnya belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah, ini mengalami, kontraksi. Belanja, kontraksi yang ada di beberapa jenis belanja ini antara lain untuk, belanja bunga, ini disebabkan oleh penurunan outstanding, utang. Kemudian untuk belanja subsidi, ini kontraksi disebabkan oleh masih berprosesnya proses verifikasi terhadap penerima subsidi. Sedangkan untuk belanja hibah disebabkan belum adanya pengajuan, hibah dari organisasi penerima hibah. Dan tentunya, untuk belanja akan dilakukan upaya percepatan dan optimalisasi terhadap belanja, daerah untuk mencapai belanja yang berkualitas. Berikutnya. Dari paparan hari ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama terkait ketahanan ekonomi Jakarta. Kita melihat bahwa, berbagai indikator masih mencerminkan, ketahanan ekonomi Jakarta. Antara lain untuk indeks keyakinan konsumen yang optimis, inflasi yang terkendali, ini akan memperkuat stabilitas ekonomi DKI Jakarta dan ketahanan ekonomi yang tinggi dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah yang kuat yang akan menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota dengan ekonomi yang, paling stabil di Indonesia. Kemudian kita juga melihat untuk, APBN akan terus berperan dalam mendukung perekonomian Jakarta dengan tetap berfokus pada kebermanfaatan langsung pada kesejahteraan masyarakat dan juga penguatan, fondasi ekonomi pasca
pandemi di tengah risiko global dan juga kondisi geopolitik yang masih belum menentu. Kemudian untuk peran APBD DKI Jakarta menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun kota global bertaraf internasional yang maju, lestari, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, tentunya APBD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan kekuatan fiskal DKI Jakarta ini tentunya akan memberikan fondasi yang kokoh bagi perekonomian Jakarta menghadapi segala tantangan global. Kondisi fiskal yang kokoh ini tidak lepas dari peran APBN maupun APBD yang terus diupayakan dapat berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat dan juga penguatan sektor-sektor dalam perekonomian. Demikian untuk paparan press conference ALKO regional periode sampai dengan 31 Maret 2024. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan atensi Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bu Kakanwil untuk paparan terkait dengan APBD dan sekaligus menyampaikan penutup dalam kegiatan preskon di pagi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah memaparkan berbagai kinerja pendapatan dari masing-masing sektor. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat dari paparan yang disampaikan oleh para narasumber, maka bisa kita ambil benang merahnya bahwa perekonomian DKI Jakarta saat ini dalam keadaan yang baik, walaupun dari sektor pendapatan mengalami moderasi, namun masih dalam rentang yang terkendali. Dan yang menarik Bapak Ibu bahwa Jakarta dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera tidak lagi menjadi ibu kota negara. Dan ini menarik untuk kita cermati dan kita nantikan bagaimana dampak dari kepindahan ibu kota negara yang tidak lagi di Jakarta. Namun Jakarta tetap menjadi akan tetap menjadi pusat perekonomian dan kota global. Bagaimana pula pengaruh dari status ini terhadap perkembangan ekonomi DKI Jakarta, kita akan nantikan dalam preskon berikutnya yang nanti juga akan tentu menyorot hal-hal yang mempengaruhi kota Jakarta ke depan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan preskon di pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam preskon berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.